Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kembali lagi bersama saya supporter Jusriyadi di channel komentar supporter bola 62. Ya, di video kali ini kita akan mencoba mengulas atau membahas terkait dengan kemungkinan ada beberapa masalah yang akan dihadapi oleh tim nasional Indonesia jelang laga melawan Australia di putaran ketiga, sisa laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini ya, di mana Indonesia tergabung di grup C ya. Tentunya ini menjadi perhatian di mana timnas Indonesia akan bertarung di sisa laga putaran ketiga ya, di mana Indonesia akan menghadapi tim nasional Australia ya di kandang mereka. Dan ini yang perlu menjadi perhatian bagi PSSI maupun para pelatih tim nasional Indonesia. Masalah-masalah ini bisa saja terjadi ya. Nah, ada beberapa masalah yang kemudian bisa saja terjadi di tim nasional Indonesia jelang laga melawan Australia, di mana dari kalau kita melihat ya, Indonesia saat ini sedang mengalami masa transisi atau pergantian pelatih ya. Artinya tim nasional Indonesia ya, dari segi ikatan emosional atau kedekatan dengan pemain pelatih baru kita ini ya, tentunya masih sangat kurang sekali ya. Apalagi belum ada pertemuan secara resmi kepada seluruh pemain, dan Patrick Kluivert bersama Pastor dan Dani Langsat ini belum sama sekali mengumpulkan para pemain secara keseluruhan ya. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bersama Patrick Kluivert kemarin datang ke Indonesia bersama asistennya, hanya datang memperkenalkan diri atau diperkenalkan oleh PSSI, dan kemudian sempat melakukan pertemuan dengan para pemain lokal Indonesia ya, 5 pemain nasional Indonesia asli Indonesia ya, yaitu beberapa pemain ini. Namun secara keseluruhan ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, Patrick Kluivert bersama pelatih dan asisten Patrick Kluivert bersama asisten pelatihnya ini belum sama sekali mengumpulkan secara keseluruhan pemain ya. Ini yang perlu dicatat teman-teman, dan ini akan menjadi ya kewaspadaan tersendiri nantinya. Karena kenapa? Pemain ini bukan hanya dari sisi kemampuan mereka bermain. Kita perlu tahu bersama bahwasanya pemain sepak bola tidak hanya menggunakan pendekatan kemampuan fisik dan kemampuan permainan, tapi ada hal-hal lain yang di luar kemampuan itu, seperti kemampuan dari segi psikis ya, dari segi kedekatan. Ini sangat perlu dilakukan oleh Patrick Kluivert, bagaimana menyatukan pemain yang berbeda. Karena kita tahu bersama bahwasanya Indonesia dihuni oleh 70% pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang punya darah Indonesia, dan sisanya itu adalah pemain lokal ya, lokal atau asli Indonesia ya. Ini menjadi catatan tersendiri. Karena kenapa ya, persiapan di bulan Maret ya, kalau kita lihat sekarang sudah akhir Januari ya, mau mendekati akhir Januari, itu artinya ada sekitar 2 bulan ya yang dimiliki oleh Kluivert bersama asistennya untuk melakukan pendekatan atau mengumpulkan para pemain, dan ini belum terjadi saat ini. Dan kita berharap ya dalam waktu dekat mungkin ada semacam laga uji coba untuk mengukur seperti apa strategi Kluivert ini. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, mungkin ada beberapa hal lain selain dari kedekatan pemain dengan pelatih yang belum terbentuk dan belum ada artinya persatuan, tapi ada hal lain yang kemudian bisa menghantui tim nasional Indonesia, yaitu masalah kebugaran. Kita tahu bersama bahwa tim nasional Indonesia saat ini ya
dihuni oleh para pemain diaspora ya atau naturalisasi, di mana tim nasional atau pemain naturalisasi kita ini kebanyakan bermain di Liga Eropa ya, liga-liga negara-negara di Eropa seperti Belgia, Belanda dan segala macam, Liga Inggris. Ini tentunya kalau saat ini liga-liga mereka ini sementara berjalan, tidak ada libur, dan itu yang harus diwaspadai masalah kebugarannya. Artinya jangan sampai ada cedera yang terjadi kepada para pemain di laga nanti ya, karena ini akan menyulitkan Patrick Kluivert untuk mengembangkan strategi mereka nantinya di lapangan. Dan ini perlu diwaspadai teman-teman, karena cedera seperti halnya ya Kevin Dix yang saat ini di Twente ya, kalau tidak salah di Twente, dan sudah 1 bulan tidak bermain karena mengalami cedera, dan ini perlu diantisipasi oleh pelatih kita Patrick Kluivert, mengingat waktu yang dimiliki yaitu sudah tinggal 2 bulan ya, 2 bulan persiapan. Kita berharap para pemain ini dari segi kebugaran tetap terjaga dan tidak mengalami cedera, apalagi pemain-pemain yang dianggap pemain inti di tim ini. Kemudian teman-teman, ada masalah lain lagi teman-teman supporter dan para pencinta bola yang kemudian menghantui tim nasional Indonesia yaitu ya masalah, selain dari kebugaran, ada masalah ya naturalisasi kita yang belum, ada beberapa pemain naturalisasi yang saat ini belum terwujud ya, belum terwujud sampai sekarang ini ya. Contohnya oleh Romani dan Redwell ya, 2 pemain ini yang sudah diusulkan sejak kemarin tapi belum kunjung proses naturalisasinya, belum sampai pada tahap mengambil sumpah. Ini artinya semoga 2 bulan tersisa ini masih ada kesempatan ya bagi PSSI untuk melakukan lobby-lobby sehingga prosesnya dipermudah. Karena kenapa? Lawan yang kita hadapi ya adalah Australia. Australia ini tidak bisa dianggap remeh ya. Popovic ini adalah salah satu pelatih yang luar biasa juga ya, dari semenjak mengambil alih dari Grant Arnold, dia sudah berhasil menahan imbang Jepang ya, 1 kali kemenangan, sisanya hasil imbang termasuk melawan Indonesia. Dan ini perlu diwaspadai karena kenapa? Jepang ini ya salah satu tim luar biasa ya, karena Australia berhasil menahan imbang Jepang. Padahal kalau kita lihat Jepang berhadapan dengan Indonesia harus dibantai ya. Ini menjadi catatan tersendiri bagi pelatih tim nasional Indonesia, bagaimana membuat kita berharap bahwasanya menambah para pemain naturalisasi kita seperti kehadiran Romani sangat diharapkan, karena selama ini ya Romani ini pemain serang ya, gelandang serang atau bisa juga menjadi striker, dan ini menjadi opsi ya, karena kita melihat di laga-laga sebelumnya seperti Strike maupun Horat Mangun belum menunjukkan dirinya sebagai seorang striker. Artinya striker itu kita tahu bersama bahwasanya seorang striker itu adalah kemampuan mereka mencetak gol ya. Namun saat ini ya Strike tidak mampu memperlihatkan itu sebagai striker ya di lini depan, dan ini terlihat dari hanya beberapa gol yang berhasil diciptakan selama penampilannya di tim nasional Indonesia. Dan kita berharap pemain naturalisasi ini bisa secepatnya, karena kenapa? Selain Romani ini ada Redwell ya, Redwell ya, salah satu pemain kunci di lini tengah, karena dari segi pengalaman dia pernah bermain di Liga Inggris, Crystal Palace ya. Ini bisa menjadi opsi. Timnas Indonesia perlu mewaspadai Australia karena mengalami peningkatan permainan. Di sisi lain yang perlu diperhatikan oleh tim nasional Indonesia selain Australia di laga sisa putaran ketiga ini adalah Bahrain
Ini sama-sama akan dimainkan di 20 dan 25 Maret ya. Bahrain dengan 25 Maret ini tentunya menjadi kewaspadaan tersendiri. Karena kenapa? Dua calon lawan tim nasional Indonesia ini sangat menentukan ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita bisa meraih poin dari Australia 3 poin dan kemudian Bahrain 3 poin, dan kita berharap Arab Saudi tidak mampu meraih poin, artinya Indonesia sudah mengumpulkan 12 poin dan kemungkinan besar tanpa harus menunggu lawan Jepang kita bisa mengalahkan. Dan inilah yang perlu diwaspadai dua tim besar ini, dimana kalau kita melihat calon lawan tim nasional Indonesia selain Australia yaitu Bahrain ini cukup luar biasa. Kemarin di Piala Teluk atau Piala ya Timur Tengah ya, Piala Teluk ya, Bahrain secara mengejutkan keluar sebagai juara, padahal pesertanya ada Arab Saudi dan negara-negara Qatar. Dan ini menjadi menarik ya, yang perlu diwaspadai oleh pelatih kita. Kita berharap bahwasanya tim nasional Indonesia mampu mengatasi dua perlawanan ini, karena ini adalah penentu ya. Jika kita ingin lolos ke Piala Dunia, maka kita harus mengandaskan Australia dan Bahrain, dan ini akan menjadi modal besar untuk menghadapi Cina. Saya yakin ketika kita mampu mengalahkan kedua tim ini, maka Cina pastinya akan kita tangani dengan baik. Tim nasional Cina akan kita tangani dengan baik, dan kemungkinan besar kita lolos tanpa harus menunggu perlawanan dari Jepang ya. Ya, terima kasih teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan salam sepak bola, salam pencinta bola.